Pemirsa, sejumlah kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Kedatangan tim kuasa hukum Panji Gumilang guna melakukan pengaduan terhadap salah satu media televisi swasta yang menurutnya telah melakukan pelanggaran penyiaran hingga dinilai merugikan kliennya terhadap pemberitaan yang tak seimbang. Kami masih kurang. Dengan membawa sejumlah dokumen serta bukti-bukti video, tim kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Kedatangan tim kuasa hukum Panji Gumilang untuk melakukan pengaduan terhadap salah satu media televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia. Aduan tersebut dilayangkan lantaran media televisi swasta tersebut menurut tim kuasa hukum telah melakukan pelanggaran penyiaran hingga dinilai merugikan kliennya terhadap pemberitaan yang tidak seimbang. Tim kuasa hukum Panji Gumilang menduga ada pelanggaran undang-undang pers yang dilakukan salah satu TV swasta melalui program siarannya. Dia mempunyai fungsi untuk menjadi kontrol sosial karena itu ditonton oleh banyak orang. Namun sebagai media ada hal tersebut tidak dilakukan. Yang kedua, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers, asas praduga tak bersalah itu harus wajib dipegang teguh. Karena pada saat ini belum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa klien kami, Bapak Panji Gumilang, bersalah melakukan penistaan agama. Semuanya jangan hanya katanya dan katanya, tapi kita harus bicara dengan bukti. Dengan adanya aduan tersebut, tim kuasa hukum berharap KPI dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan hingga penindakan terhadap televisi yang diduga melakukan pelanggaran siaran dan program. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan pencabutan gugatan yang dilayangkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, Puspom TNI akhirnya mengambil alih penanganan kasus dugaan suap di Basarnas dan menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka. Di sisi lain, pendapat kalangan pengamat terpecah. Ada yang menilai KPK tidak profesional, ada pula yang menganggap KPK sudah tepat menyerahkan kasus OTT dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan yang melibatkan perwira TNI aktif ini kepada Puspom TNI. Senin malam, Puspom TNI menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Basarnas. Selain Kabasarnas, Koordinator Staf Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan Puspom Marsikal Muda TNI Agung Handoko menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan Letkol Arif Budi Cahyanto sama dengan keterangan saksi dari pihak swasta yang telah diperiksa KPK. Sebanyak 27 barang bukti dalam kasus suap yang melibatkan pihak swasta kepada pihak Kabasarnas disita KPK. Salah satunya adalah uang berjumlah hampir 1 miliar rupiah sebagai profit sharing kedua pihak. Dengan ini, perkara yang semula berstatus penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Di parkiran salah satu bank di Mabes TNI AL, yang pengakuan ABC, uang tersebut adalah uang dari hasil profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, berpendapat bahwa langkah Puspom TNI dengan mengambil alih kasus dugaan korupsi ini sangat tepat. Menurut Boyamin, sebagai lembaga sipil, KPK sebelumnya telah ceroboh karena menetapkan tersangka Kepala Basarnas yang berstatus perwira TNI aktif. Padahal sementara menurut saya mereka tidak berwenang menetapkan sendiri sebagai tersangka pihak militer. Harusnya ada dua sebenarnya. Satu, tim gabungan koneksitas, ketuanya atau kepalanya itu KPK, atau diserahkan kepada POM TNI. Baru menetapkan tersangka. Sebelumnya, pimpinan Lembaga Anti Rasuah KPK telah meminta maaf kepada TNI usai menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan alat pendeteksi korban runtuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas. Sejumlah pakar hukum tata negara justru menilai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya tak perlu meminta maaf.
Pakar hukum menilai pimpinan KPK tak memahami esensi pasal 42 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK berhak untuk memproses perkara yang berada di wilayah sipil dan militer. Ya, itu kurang profesional, masa tidak baca pasal 42, bahkan menyatakan bahwa ada kekhilafan anak buahnya yang kalau dia baca ketentuan pasal 39 ayat 2, yaitu yang menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK atas nama pimpinan KPK dan atas perintah pimpinan KPK. Tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang KPK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap anggota TNI maupun sipil. Kata militer sendiri hanya disebutkan satu kali dalam Undang-Undang KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.